Sebanyak 6 negara diprediksi akan hilang dari peta dunia pada tahun 2115 mendatang. Penyebabnya beraneka ragam, mulai dari pemanasan global hingga konflik geopolitik. Negara yang masuk ke dalam prediksi tersebut adalah termasuk Kiribati, yang merupakan surga bagi pecinta iklim tropis yang kaya sinar matahari. Terus naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global menjadi pusat kekhawatiran. Untuk mencegah situasi terburuk ini, Kiribati sudah membeli tanah seluas lebih dari 5.000 hektar di Fiji yang kelak akan menjadi lokasi pengungsian mereka jika negara itu tenggelam. Kasus negara hilang dari peta dunia bukan baru-baru ini saja terjadi. Kejadian ini pernah beberapa kali terjadi dalam sejarah peradaban dunia. Berikut ini adalah 4 negara besar yang telah hilang dari peta dunia. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan informasi unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Vietnam pernah terbagi menjadi 2 bagian pada tahun 1954. Pembagian tersebut didasari dari Perjanjian Jenewa setelah Sekutu berhasil mengalahkan Prancis yang kala itu menjajah Vietnam. Setelah itu, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan kemudian saling berperang dalam kurun waktu 1957 hingga 1975. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Republik Vietnam, nama resmi dari Vietnam Selatan, merupakan negara yang mendapat bantuan total dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Karena perang berkepanjangan, warga Vietnam Selatan dan Utara melakukan eksodus besar-besaran termasuk ke Amerika. Setelah berperang sekian lama, akhirnya Vietnam Selatan dan Utara bersatu. Tetapi lagu kebangsaan dan lambang negara mengadopsi milik Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, saat itu Jerman terbagi menjadi 4 zona kekuasaan, yakni zona milik Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Namun pada akhirnya, zona tersebut mengerucut menjadi 2 bagian, yakni zona barat dikuasai oleh Amerika beserta Sekutu, dan zona timur dikuasai oleh Uni Soviet. Pada tahun 1952, Jerman Timur yang berpaham komunis menutup perbatasan dengan Jerman Barat. 9 tahun kemudian, tembok Berlin dibangun oleh Republik Demokratik Jerman tersebut agar penduduknya tidak lari ke pasar perdagangan Jerman Barat demi mencegah ekonomi kalah bersaing dengan Amerika Serikat dan Sekutu. Namun langkah ini justru membuat perekonomian Jerman Timur mengalami krisis. Pada tahun 1989, Uni Soviet yang kala itu dipimpin Mikhail Gorbachev mengubah haluan Jerman Timur untuk berdamai dan bersatu dengan Jerman Barat. Sementara itu pula, hasrat penduduk Jerman Timur untuk menuju barat semakin besar. Pemerintah Jerman Timur pun mulai melonggarkan aturan berpergian ke Jerman Barat melewati perbatasan. Hingga pada akhirnya, sedikit demi sedikit warga Jerman Timur menghancurkan tembok Berlin. Alih-alih untuk mencegah, pemerintah Jerman Timur justru memutuskan untuk membuka perbatasan tersebut. Bulldozer pun dikerahkan untuk menghancurkan tembok Berlin. Warga dari kedua sisi, baik barat ataupun timur yang berkumpul saat penghancuran pun merasa senang karena akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Yugoslavia pernah menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Negara yang terletak di wilayah Balkan Eropa ini berdiri dari tahun 1918 sampai 2003 silam. Yugoslavia pernah mengalami perubahan pemerintahan. Awalnya negara tersebut berbentuk kerajaan, namun akhirnya dirubah menjadi sebuah republik. Perubahan dari kerajaan ke republik disebabkan invasi dari Nazi. Setelah Nazi runtuh pada tahun 1945, secara mengejutkan Yugoslavia berhasil mencegah Uni Soviet menduduki negaranya. Pada awal tahun 1990-an, konflik internal terjadi di negara tersebut. Nasionalisme kedaerahan menimbulkan perang saudara. Negara ini akhirnya pecah jadi 6 bagian negara berdaulat yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Macedonia, dan Montenegro. Pada tahun 1922 hingga 1991, sejarah dunia mencatat terdapat satu negara adidaya yang memimpin blok timur yaitu Uni Soviet. Kekuatan Soviet dalam rentan waktu tersebut begitu menakutkan. Soviet merupakan negara terluas di dunia.
Selain itu, negara ini adalah penggagas sistem politik satu partai. Di Soviet, hanya ada satu organisasi politik resmi yaitu Partai Komunis. Uni Soviet berdiri karena runtuhnya Kekaisaran Rusia pada tahun 1917 silam. Pemerintahan sementara Rusia yang ditugaskan melanjutkan pemerintahan nyatanya tak mampu mencegah perang sipil yang dimenangkan kaum Bolshevik. Akhirnya, pada 30 Desember tahun 1922, Uni Soviet resmi didirikan. Selama eksis di muka bumi, Soviet terlibat perang dingin dengan Amerika Serikat dan Blok Barat. Pada akhir 1980-an, sistem komunis yang dipakai Soviet diduga menyebabkan banyak masalah perekonomian. Ujung dari masalah tersebut adalah pengunduran dari tokoh berpengaruh Rusia Boris Yeltsin dari Partai Komunis Uni Soviet. Kemunduran Yeltsin merupakan malapetaka, sebab usai dia mundur, jam pasir kehancuran negara adidaya itu pun dimulai. Akibat angkat kakinya Yeltsin dari Partai Komunis adalah terpilihnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin partai tersebut, yang notabene secara langsung memimpin Uni Soviet. Dalam masa itu, kembali naiknya Gorbachev tidak hanya ditentang oleh Yeltsin, tetapi kritik juga datang dari simpatisan garis Partai Komunis. Melihat serangan bertubi-tubi itu, Gorbachev kalang kabut dan hanya bertahan 1,5 tahun dalam memimpin Uni Soviet. Akhirnya pria ini memilih untuk mundur dari jabatannya. Pada Desember tahun 1991, Gorbachev resmi meninggalkan kursi presiden. Otomatis sesaat setelah pengumuman pengunduran dirinya, negara Uni Soviet pun resmi dibubarkan.